Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Wakiti selaku napa Pak nggih? Yayasan Pak, Oh, sugeng rawuh Pak. Ustaz Nono, jazakallah. Matur nuwun. Selaku Mudah-mudahan yayasan sehat selalu nggih. Amin. Pada asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saya bisa share materi ini ya. Bisa Pak, monggo. Tapi belum dijadikan host atau co-host. Oh, sudah ya? Sudah. Nah, materi kita pagi hari ini adalah adab terhadap pemimpin. Terus terang, saya mempunyai persepsi sendiri tentang materi ini, yaitu pemimpin dalam arti bisa kepala negara, bisa atasan, atau mungkin bisa juga seorang imam atau qiyadah. Nah, sehingga nanti pagi hari ini saya sampaikan hadis-hadis ya, yang berkenaan dengan hal itu, dan silakan nanti disimpulkan sendiri ya, disimpulkan sendiri, karena tidak saya sampaikan fatwa para ulama. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, waman ata abwa basultan iftatan. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu sultan, yaitu penguasa, iftatan, maka dia akan kena fitnah. Ya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Ahmad. Ya, fitnahnya ya bermacam-macam, kena fitnah itu ya. Bisa jadi dia bukan orang yang buruk, tetapi dia ada di kekuasaan. Dan kekuasaan itu selalu ada dua hal yang ada di sana, yaitu fasilitas dan kewenangan. Kekuasaan gitu, atau dibalik, kewenangan dan kekuasaan. Sehingga orang yang ada di sekeliling kekuasaan, tentu saja tiba-tiba dia menjadi orang yang diperhatikan oleh banyak orang. Ya, siapapun dia. Misalkan di masjid, kita jadi takmir masjid.
Berarti kan penguasa masjid itu. Nah, kita yang semula tidak diperhatikan orang, maka jadi perhatian orang. Karena walaupun takmir pasti punya kewenangan dan punya fasilitas. Misalkan kewenangan, dia pegang kunci masjid dan kunci kotak amal, gitu misalkan. Fasilitas, ada ruangan yang diberikan untuk dia, misalkan gitu. Jadi ada kewenangan dan ada fasilitas. Dan itu bisa menjadi fitnah yang semula kita itu isi going saja, nah sekarang bisa menjadi fitnah. Fitnahnya bisa muncul karena makan atau tu'mah, ya tempat orang salah mempersepsi terhadap kita. Kita nggak melakukan, tapi bisa aja dipersepsi seperti itu, bisa. Uang kotak dalam kotak infak hilang. Yang pegang kunci takmirnya. Nah ini repot ini ya kan. Kalau kita bilang saya nggak ngambil uangnya, lah kuncinya Anda yang bawa. Ya. Nah ini jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Seorang yang nggak pernah pegang uang, dikasih amanah untuk pegang uang. Nah ini fitnah lagi. Ya jadi gitu ya. Jadi sultan, kekuasaan, itu fitnahnya muncul karena dia punya wewenang dan punya fasilitas. Ya, karena dia punya wewenang dan fasilitas itulah dia jadi sorotan. Dan kemudian bagaimana dia bisa amanah di dalam masalah itu pun masih ada orang bisa mempersepsi keliru ya terhadap orang yang mulai masuk dalam pintu-pintu kekuasaan. Tetapi Rasulullah SAW itu bersabda supaya kita mentaati pemimpin apapun status sosialnya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya, aku di situ Rasulullah SAW ya memberi fatwa, wasiat ya usikum, beri wasiat pada kalian untuk takwa kepada Allah azza wa jalla. Wassam'i wa ta'ati, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ya. Jadi status sosial yang ditunjukkan di sini adalah abdun, budak. Status sosial yang terendah yang saat itu ada di negara-negara atau di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah, ya. Status terendah adalah budak. Nah, ketika budaknya itu menjadi pemimpin, kita diperintahkan wasam'i wa ta'ati, dengar dan taat. Ya. Kata dengar itu mestinya husnus sam'i. Kata ta'ah mestinya husnut ta'ah. Husnus sam'i itu mendengarkan yang baik. Supaya tidak terjadi kekeliruan, penyimpangan hanya karena kesalahan mendengar. Husnut ta'ah, ketaatan yang baik. Ya. Ketaatan yang baik, mendengar yang baik, taat yang baik. Ya, nanti ada materi tersendiri itu, taat yang baik itu. Ya. Misalkan at-tafsir, ya, apa ya, bukan at-tafsir. Jadi dia melakukan konfirmasi. Ya, taat itu termasuk taat yang baik. Ya. Kemudian minta izin, bukan pemberitahuan. Nah, itu taat yang baik. Ya. Menyambut perintah dengan segera, nah itu taat yang baik. Ya. Nah, jadi di sini ditunjukkan status sosial. Kalau hadis lain disebutkan Habashi, budak hitam dari Ethiopia. Dia budak itu status sosial yang rendah, dan orang Afrika itu saat itu dianggap statusnya juga rendah. Sudah statusnya rendah jadi budak lagi. Ya. Jadi status sosial apapun, ya, mungkin dari sisi kekayaannya, bisa jadi dari keturunannya, mungkin juga dari bentuk fisiknya, itu tidak boleh menyebabkan seseorang itu tidak mentaati pemimpinnya.
Rasulullah SAW menyebut wasam'i wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Ya. Itu terjadi pada Bani Israel ketika mereka ingin berperang melawan Jalut. Mereka minta dikirim raja. Allah menunjuk Talut, tapi mereka nggak suka karena Talut itu bukan keturunan bangsawan dan bukan orang kaya. Ya. Tetapi Allah menjelaskan innallaha astafahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, Allah memilih dia itu karena keluasan ilmu dan kekuatan fisiknya. Karena mau perang itu ya. Orang pinter tapi nggak kuat ya dalam perang hancur juga. Orang kuat nggak pinter ya kalah strategi. Ya, jadi status sosialnya itu yang dipersoalkan oleh Bani Israel. Ya, status sosialnya Talut. Sehingga kita tidak boleh tidak mentaati pemimpin karena status sosial, ya, kekayaan, keturunan, bentuk fisik, ya, dan lain-lain. Kita harus mentaatinya. Kemudian menghormati pemimpin. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin di dunia, ya pemimpinnya Allah, gitu ya, akramahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan memuliakannya di hari kiamat. Wa man ahana sultanullah fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Sebaliknya, barang siapa yang merendahkan pemimpin di dunia, maka Allah juga akan merendahkannya di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini kata-kata memuliakan itu menempatkan pada tempatnya. Gampangnya gitu. Seorang pemimpin ditempatkan pada tempatnya. Ya, kita misalkan pemimpin rapat, ya ditempatkan pada tempatnya karena dia yang memimpin. Ya. Tetapi bukan kemudian menyamakan dia dengan Allah dan Rasulullah SAW. Enggak. Ya, karena dia adalah seorang pemimpin, maka kita tempatkan dia pada tempatnya. Apakah hak tempat ya, atau hak penghormatan ya kita berikan kepada dia karena dia adalah seorang pemimpin. Walaupun kadang-kadang masalah hormat itu juga masalah budaya. Ya. Misalkan di Indonesia, bagaimana memuliakan pemimpin? Ya, seringkali kemudian nggak disebut namanya, tapi disebut jabatannya. Dulu panggil Pak siapa, setelah jadi ketua RT jadi Pak RT. Itu menghormati ala Indonesia atau ala Jawa. Ya, Pak Dukuh, Pak Lurah. Nah, itu bentuk penghormatan yang disesuaikan dengan budaya. Misalkan memberikan sambutan. Nah, karena dia adalah tokoh, diberi tempat untuk memberikan sambutan. Duduk, ya, karena dia pemimpin, maka duduknya mestinya ditempatkan di tempat yang semestinya, karena dia seorang pemimpin. Nah, itu menghormati pemimpin. Ya. Mendoakan pemimpin. Dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, ya maka aku tujukan doa tersebut pada pemimpin. Kemudian ada yang bertanya pada Fudail, kenapa begitu? Maka dia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untuk aku. Tapi jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Nah, jadi seandainya ada satu doa yang istijabah, berikan pada pemimpin, karena itu akan bermanfaat buat negara dan rakyat. Nah, jadi kita doakan pemimpin. Kalau pemimpinnya yayasan, kita doakan. Karena itu akan menjadikan yayasan kita semakin baik. Ya.
kepala sekolah kita doakan, ya, karena dia bisa memimpin sekolah dengan baik. Ya, itu manfaatnya buat ustadz-ustadzah dan sekolahan, ya kan? Jadi adabnya adalah mendoakan, ya, buat pemimpin. Wajib taat selama tidak memerintah berbuat maksiat. Dari Nafi bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim." Mendengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim fima ahabba wa kariha. Baik perintah itu yang dia sukai atau yang dia benci. Ya, karena masing-masing orang itu kadang-kadang punya perspektif, punya pandangan, punya selera sendiri-sendiri. Dalam hal yang sederhana atau dalam hal yang mungkin rumit, ya. Misalkan kita mau pergi lewat mana, itu kan ada yang suka lewat sana, ada yang suka lewat sini. Pemimpin bilang lewat sana, kita nggak suka. Ya, kita ada yang kita nggak suka sama dia. Tapi kan masalah teknis itu. Ya. Kalau kita ribut masalah teknis, ya segera selesai pekerjaan kita. Nah, maka kita wajib dengar dan taat terhadap keputusan pemimpin malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Ya. Karena ini masalah teknis. Ya. Warna cat sekolahan itu bagaimana? Ya. Atau keputusan-keputusan yang lain yang lebih strategis, ya, tentang sekolah atau tentang negara. Ya, selama tidak memerintahkan maksiat, maka kita wajib dengar dan taat, ya, kepada pemimpin. Meskipun perintahnya itu sebenarnya nggak serak dengan perasaan kita. Mungkin kita mengatakan harusnya begini, tapi pemimpin menjalankan yang seperti itu. Ya, kita taat, itu bukan masalah maksiat atau enggak. Sabar jika kita benci tindakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa membenci tindakan pada pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Kata-kata membenci tindakan itu bukan mesti bermakna bahwa tindakannya itu maksiat, enggak. Ya, jadi tidak dipahami begitu saja, bisa jadi juga maksiat, bisa jadi tidak, tapi kita nggak suka seperti tadi. Sehingga kita benci atau dia punya karakter. Orangnya tuh punya karakter, nggak pernah tedeng aling-aling, kalau mengingatkan orang langsung. Nah itu kita jengkel juga ya kayak gitu itu. Maka yang kita lakukan adalah fal yasbir, bersabarlah. Fa'innahu man kharaja minas sultan shibran ata mitatan jahiliyah. Nah ini sudah masuk di dalam persoalan jamaah, ya, atau kekuasaan. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa sejengkal saja, shibron, sejengkal itu sakilan atau sedikit saja, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ya. Siapa sultan itu? Ya, sultan itu kalau dalam masalah ini bukan kepala sekolah ya yang keluar dari sekolah, ini matinya jahiliyah ya, bukan. Ini sebenarnya jamaah. Ya, ini jamaah, yang jamaah itu menuju kepada dakwah Islamiyah atau menegakkan risalah Islam. Itu jadi bukan jamaah bola, bukan negeri yang enggak ada aturan Islamnya, enggak. Ya, karena hubungannya dengan mati jahiliyah. Nah, ini kadang-kadang dikaitkan dengan presiden. Ya, presiden, kalau kita nggak taat sejengkal saja, matinya mati jahiliyah. Enggak. Ya, enggak. Ya. Artinya, bisa jadi orang itu tidak mentaati terhadap hal-hal yang sebenarnya sifatnya
Ya tergantung sifatnya ya. Kalau sifatnya wajib ya mestinya kita harus taat ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Bicara yang hak di hadapan pemimpin yang jahat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad kalimatu adlin." Ada yang menyebut kalimatul haq inda sultanin jair au amirin jair. Afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah kalimatul adlin, ya, perkataan yang adil, atau kalimatul haq, perkataan yang hak, inda sultanin jair, pada penguasa yang jahat atau pemimpin yang jahat. Ya. Ini tidak semua orang berani karena resikonya bisa itu ditahan, dimasukkan penjara, diinterogasi, ya disiksa, dan lain-lain. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Ya. Walaupun ada yang mengatakan ya bicaralah qaulan layinan, bicara yang lembut, yang layin. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun itu dengan firman-Nya faqula lahu, faqula, ya bicaralah kalian berdua kepada Fir'aun itu qaulan layinan, dan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya mudah-mudahan dia itu ingat atau takut. Nah itu teknis berbicaranya ya. Artinya kita itu mestinya berbicara kepada penguasa, yang kita sampaikan adalah kebijakannya yang tidak adil atau kebijakannya yang menabrak kebenaran. Jadi bukan kemudian berbicara tentang hal-hal yang itu menjadi kodratnya dia, ya, atau berbicara yang sifatnya kebencian secara umum. Jadi kalau masalah kebencian itu akhirnya nggak bisa diukur. Misalkan kita bicara Anda adalah raja yang zolim, raja yang jahat, raja. Nah itu apa yang kejahatan apa yang dia lakukan? Mestinya itu lebih didetailkan lagi. Ya. Nah kalau di negara modern berbicara pada penguasa yang zolim itu ya medianya macam-macam, tidak mesti face to face ya, kayak Musa sama Harun bertemu dengan Fir'aun, enggak. Tetapi kita bisa face to face dengan banyak forum ya. Dan semakin negeri itu sistem pemerintahannya baik dan penguasanya baik, ya semakin biasa aja kita memberikan masukan yang itu sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang ada. Nah, gitu ya. Misalkan lewat sosmed, ya lewat anggota dewan, atau lewat surat terbuka, ya tidak langsung ketemu dengan penguasa. Itu, tetapi kembali bukan menghina orangnya ya, tetapi mengkritisi kebijakannya. Misalkan undang-undang Omnibus Law, ya, kita kritisi ya kebijakannya. Tidak mendukung kezalimannya. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW keluar mendekati kami lalu bersabda, nanti ada setelahku pemimpin yang berdusta. Umara'un, ya. Ini kok umara'un aja ya. Di sini artinya pemimpin yang berdusta. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzbihim, ya. Wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Dan nanti ada pemimpin yang suka berdusta. Mungkin ini maksudnya nggak amanah ya. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan kebohongannya dan mendukung kezolimannya, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Ditambah walaisa biwaridin alayya haudi.
Dan nanti di akhirat dia nggak bisa mendatangi telagaku, telaga Kausar. Padahal telaga Kausar itu tempat Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga Kausar, dan itu menjadi akidah bagi seorang muslim. Kita membenarkan kebohongannya, ya. Jadi presiden katanya punya Momnas, ternyata Momnasnya nggak ada. Ya. Jadi wali kota ditinggal, jadi banyak kebohongannya. Nanti jadi bahaya nih forumnya. Jadi, lah kok kita malah mendukung kebohongannya dan kezalimannya, bukan termasuk umatnya Rasulullah SAW, tidak ditunggu Rasulullah SAW di telaga Kausar. Waman lam yusaddiqhum, barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, walam yu'inhum, dan tidak mendukung ala zulmihim, atas kezalimannya, fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayyal haud, ya. Dia termasuk umatku, aku termasuk golongannya, dan dia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Ya, jadi kalau pemimpin dusta, ya kita jangan mendukung kebohongannya. Pemimpin zalim jangan didukung kezaliman. Tidak memerangi selama masih sholat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, satakuna umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Nanti akan datang pemimpin yang berbuat ma'ruf dan juga berbuat mungkar, ya, di dua-duanya dijalani. Faman arafa bari'ah wa man angkara, maka siapa yang benci akan kemungkarannya yang dia lakukan, ya, wa man angkara salima, maka dia sudah bebas, ya, dari dosa dan hukuman. Walakin man radiya wa taba'a, tetapi yang kena dosa adalah yang ridho dan mengikutinya. Ada pemimpin yang berbuat baik, ya berbuat buruk. Ya, kalau kita benci keburukannya, maka kita itu bebas dari dosa. Ya, kita mengingkari keburukannya. Kalau kita malah ridho dan mengikutinya, nah maka kita itu terkena dosa. Kemudian sahabat berkata, apa boleh kita memerangi mereka? Rasulullah SAW menjawab, la ma sallu, tidak selama mereka mengerjakan sholat. Tetapi kalau mereka melakukan kekafiran yang nyata, itu Rasulullah SAW bersabda, wa alla nunazi al amra ahlahu, ya, supaya kita itu tidak merebut kekuasaan, kudeta pada pemimpinnya. Illa antarau kufron bawahan, kecuali melihat kekafiran yang nyata. Nah, ini tadi nggak boleh memerangi, ini merebut kekuasaan. Ya. Indakum minallahi fihi burhanun, dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bukhari Muslim. Nah, jadi kalau kudeta berdarah itu semua ulama mengatakan, ya, jumhur ulama itu mengharamkan kudeta berdarah. Tetapi kan tidak mesti menurunkan pemerintah itu maknanya kudeta atau makar, karena seperti negara kita Indonesia ini ada mekanisme untuk menurunkan pemerintah dengan dengan sah, dengan benar sesuai regulasi yang ada. Ya, kita bisa menurunkan pemerintahan dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, tetapi kalau orang ketakutan mengatakan itu makar, ya nggak benar. Jadi itu bukan makar. Termasuk di dalam negara demokrasi itu menyampaikan pendapat lewat demonstrasi itu, yaitu diperbolehkan, itu tidak termasuk di dalam makar. Ya. Kecuali kalau itu negara kerajaan kayak Arab Saudi, ya mungkin dimasukkan makar itu. Tapi kalau negara demokrasi itu hal yang biasa menyampaikan pendapat di depan umum, walaupun tetap ada aturan-aturan. Tidak wajib jika pemerintah berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan melakukan kemaksiatan, ya nggak usah ditaati, malam yu'mar bimaksiatin. Ya. Kalau kita diperintahkan berbuat maksiat, fa'idha umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata, ya, maka nggak usah dengar, nggak usah taat. Yang bubarkan pengajian, ya kan?
ya menangkap orang tanpa alasan yang jelas itu sebenarnya perintah-perintah maksiat, ya, mendolimi warganya, ya, mendolimi warganya itu nggak usah dituruti, ya. Nah kalau dunia militer itu yang berat ya, ini ya sama ya, sama lah, nggak boleh taat kalau diperintah berbuat maksiat. Nah, setelah semua dalil-dalil tadi, mari kita lihat sejarah. Ya. Karena orang-orang sebagian dari ustadz-ustadz itu ada yang mengatakan sama sekali yang nggak boleh dengan penguasa itu begini begitu. Jadi seolah-olah kita itu ya harus diam, demo nggak boleh, mengkritik nggak boleh ya. Terus pokoknya harus diam nggak. Kita lihat misalnya zaman para sahabat ya. Itu perang Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa penguasanya? Ali bin Abi Thalib. Muawiyah penguasa negeri Syam. Tapi ini perang, Muawiyah sahabat, Ali juga sahabat, walaupun mungkin derajatnya beda. Tetapi ini terjadi pertempuran, bahkan Ali akhirnya kalah. Ya. Yang kedua perang Hasan bin Ali melawan Muawiyah. Nah ini putranya Ali, perang lawan Muawiyah. Berarti Ali, ya Hasan itu perang lawan penguasa, lawan pemimpin. Yang ketiga perang Husain bin Ali melawan Ubaidillah bin Ziyad, itu utusan Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah itu kemudian Ali berperang ya karena tidak menyetujui kepemimpinan Yazid. Ini saya sampaikan supaya kemudian seolah-olah kalau sudah dengan pemimpin itu apa-apa kita nggak boleh, yang penting sabar. Enggak. Ya. Siapa yang mau mengkafirkan Muawiyah, Hasan, Husain? Nggak ada. Juga Abdullah bin Zubair melawan Yazid. Yazid itu penguasa saat itu. Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Al-Awwam. Juga putranya Asma binti Abu Bakar. Ya. Dia melawan. Siapa yang mau mengkafirkan dia? Perang Marwan bin Muhammad bin Marwan ya, dengan Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah dari Bani Abbasiyah. Ini runtuhnya Bani Umayyah, penguasanya Marwan bin Muhammad bin Marwan. Itu dikudeta oleh Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Ya. Sehingga Bani Umayyah berubah menjadi Bani Abbasiyah. Ini kisah ini nggak bisa diingkari. Artinya ada yang betul-betul orang itu apa aja nggak boleh. Nah itu nggak benar ya. Jika para ulama, misalnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah itu ya beliau itu dicambuk oleh penguasa ya. Karena beliau menolak diberi jabatan. Nah, itu menyinggung raja ya, menyinggung raja, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara ya. Diminta jadi hakim, nggak mau. Maka beliau dicambuk 100 kali ya. Dan itu terulang kembali ya. Nah jadi face to face dengan penguasa. Imam Malik sama, Imam Malik itu juga face to face dengan penguasa ya. Karena Imam Malik itu mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan kepentingan penguasa di zamannya. Maka beliau difitnah, dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuk sampai tulang pundak beliau itu lepas. Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk Habib atau keturunan Rasulullah SAW. Maka pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dia dituduh Syiah. Ya. Dan ini ada yang menuduhnya Mutarrif bin Mazin. Ya, akhirnya ditangkap Imam Syafi'i itu dan dirantai dengan besi, disuruh berjalan ya dari Yaman sampai Baghdad. Ya, Yaman itu selatan Arab Saudi, ya Baghdad itu utara dikit Arab Saudi. Ini suruh jalan sambil dirantai. Nah, ya. Imam Ahmad bin Hambal dia nggak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk.
yang itu dipaksakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dia orang yang mempunyai aliran Mu'tazilah, ya, Jahmiyah. Dan beliau dipenjara selama 28 bulan oleh 3 penguasa, Al-Ma'mun, Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ya. Nah, berarti imam-imam itu face to face dengan penguasa. Ya, demikian pula Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipenjara 4 kali, ya, karena mengeluarkan fatwa-fatwa yang dianggap keras. Ya, mungkin fatwa kayak FPI gitu. Ya, sehingga ditangkap dan dipenjara, akhirnya beliau meninggal di penjara. Dan uniknya, selama ini kita mendengar yang mengeluarkan fatwa nggak boleh berbuat macam-macam sama penguasa itu Arab Saudi. Tapi Arab Saudi itu 1, 2, 3, 4. Dia pertama melakukan pemberontakan terhadap Daulah Turki Utsmaniyah. Ya, ini ya pemberontakannya ya ini. Ini pemberontakan pertama. Jadi Arab Saudi itu 3 kali mau berdiri ya. Yang mau berdiri pertama kudeta terhadap Daulah Turki Utsmaniyah, tapi dia kalah. Ya. Dia kemudian ditangkap oleh Muhammad Ali Pasha, ya, penguasa Mesir yang itu di bawah Daulah Utsmaniyah juga. Ya, kemudian ditangkap, dibawa ke Konstantinopel, dieksekusi sana, kepalanya dibuang di Selat Bosporus. Sampai sekarang Arab Saudi sama Turki itu beda pendapat. Arab Saudi menganggap Muhammad Ali Pasha itu penjahat. Sekarang ini, sementara Turki menganggap Muhammad Ali Pasha itu pahlawan. Ya. Kudeta kedua itu pemberontak lagi tahun 1824, keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya, keturunan dari Ibnu Saud, ya, tetapi gagal kemudian lari ke Kuwait. Ya. Pemberontakan ketiga itu mengkudeta Al-Rashid yang dia kepanjangan dari Turki Utsmaniyah, dan kudeta kedua inilah yang menang, dipimpin Abdul Aziz Al-Saud. Ya. Setelah itu Arab Saudi atau Hijaz itu dipimpin oleh Syarif Hussein. Nah, Syarif Hussein itu 1924 dikudeta oleh Abdul Aziz bin Saud. Itu tadi kelanjutan dari Turki Utsmaniyah tadi. Nah, jadi 4 kali mengkudeta. Ya, kudeta pertama, kedua, ketiga dengan Turki Utsmaniyah. Kudeta keempat itu terhadap Syarif Hussein. Dan terakhir mereka mendukung kudeta terhadap Presiden Mursi di Mesir. Raja Abdullah itu dari Arab Saudi itu mendukung, ya, untuk mengkudeta Presiden Mursi. Alasannya dia adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun, khawatir kalau gerakan Mursi itu sampai Arab. Ya, maka dia mengeluarkan biaya besar supaya Mursi itu tumbang. Nah, setelah Turki tumbang, diganti Asisi, maka bantuan untuk Mesir dari Arab Saudi itu mengalir dengan deras. Nah, jadi aneh ya kalau kemudian ustadz-ustadz dari Arab Saudi itu dilarang mengkritik, dilarang demo, dilarang ini terhadap penguasa, hukumnya inilah. Dia itu yang mendukung, di era modern dia yang mendukung kudeta terhadap Presiden Mursi. Berarti boleh mengkudeta kalau kita nggak cocok gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang adab terhadap pemimpin. Semoga kita proporsional ya sikap kita terhadap pemimpin kita. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami haturkan kepada Bapak Ustadz J atas banyak sekali ilmunya berkaitan mengenai adab terhadap pemimpin. Tadi juga sudah disampaikan atas dalil-dalil adab kita terhadap pemimpin itu harus seperti apa. Selanjutnya juga ada mengenai sejarah para kaum mukmin terhadap pemimpinnya itu adabnya seperti apa. Tadi banyak sekali